Kalau kita lihat hari ini lagi-lagi harga emas mencetak rekor tertinggi sepanjang masa. Kalau tadi kita sudah simak bersama harga global 3.400 dolar per troy ounce, kemudian domestik bahkan menembus 2 juta rupiah per gram. Boleh tanggapannya Pak? Ya, mengenai harga emas sebenarnya akan selalu kan mengikuti pergerakan harga global ya, harga emas global. Dan ini tentunya terdorong oleh sentimen fitur safe haven dari emas tadi seperti disampaikan Sasa. Dan dengan kondisi perekonomian global dan geopolitik yang saat ini kurang stabil, itu akan terus mendukung kenaikan harga emas gitu. Yang kami pantau sebenarnya juga ini juga mendorong permintaan atas investasi emas. Jadi dengan kenaikan harga emas ini justru ada pandangan dari investor untuk mengalihkan portfolio investasinya kepada karena kondisi perekonomian tadi juga kepada instrumen-instrumen yang lebih aman gitu. Salah satunya adalah emas gitu. Jadi kalau kami lihat faktor-faktor itulah yang mendorong bukan hanya kenaikan harga emas tapi juga volume permintaan atas produk emas. Artinya ini kan momennya emas sebagai safe haven, berkilaunya ini sudah sangat signifikan ya Pak. Kalau kita boleh lihat secara historis, peningkatannya ini seberapa besar sih Pak untuk kenaikannya di butik-butik emas Antam? Ya, kalau kenaikan harga emas saja ya, sebenarnya dalam 2 tahun terakhir ini cukup signifikan. Tapi balik lagi, kalau kami selalu memposisikan emas ini sebagai instrumen investasi yang sifatnya jangka panjang sebenarnya. Kalau kita tarik mundur lagi, contohnya kalau 10 tahun terakhir, pertumbuhan harga emas itu sebenarnya sekitar 9% per tahun gitu. Tapi ada momen-momen tertentu di mana ada kenaikan, pasti akan ada koreksi sesaat. Tapi secara jangka panjang memang trennya terus menaik. Jadi balik lagi saat kita berinvestasi, kita mesti pandai-pandai memilah dan menentukan jangka waktu investasi kita juga. Oke. Pak Anto, di tengah momen harga emas yang semakin berkilau dan juga di tengah maraknya investasi digital, Antam baru-baru ini memperkenalkan aplikasi Antam Logam Mulia Brankas yang memungkinkan masyarakat berinvestasi emas dengan semakin mudah dan juga aman. Boleh dielaborasikan Pak terkait dengan fitur ini? Ya, jadi sebenarnya produk Brankas kami adalah produk emas digital Antam ya. Brankas kepanjangan dari Berencana Aman Kelola Emas. Sebelumnya itu produk Brankas ini kami peruntukkan untuk internal pegawai Antam untuk menabung emas, di mana fisiknya itu kita simpan dahulu semacam dititipkan ke Antam. Jadi pemilik akun hanya melihat jumlah volume akun emasnya gitu. Nah, baru-baru ini kami melakukan launching untuk program aplikasi yang bisa diakses dari handphone, yaitu Antam Logam Mulia. Melalui aplikasi ini, pengguna atau konsumen bisa membuat akun Brankas. Nah, dalam aplikasi itu bisa konsumen memiliki keleluasaan untuk bertransaksi emas beli emas maupun menjual balik ke Antam dalam bentuk fisik maupun digital. Jadi bukan hanya bisa beli emas yang untuk akun Brankas, tapi juga bisa memesan emas fisik yang nantinya bisa diambil di butik-butik kami. Jadi tidak perlu antri terlebih dahulu. Tidak perlu antri, ya? Betul. Jadi tujuannya pertama adalah memberi keleluasaan yang lebih tinggi untuk konsumen. Tidak perlu hadir secara fisik di butik kami untuk membeli emas. Kedua juga memberi pilihan apakah itu mau emas fisik atau emas digital. Namun dengan emas digital, pertama itu nantinya emasnya pasti ada gitu. Kita Antam menjamin bahwa ada physical bag-nya untuk emas. Setiap 1 gram pasti ada 1 gram physical. Terus kemudian bisa diminta cetak kapanpun gitu. Dan hasil cetaknya bisa diambil di butik kami. Selain itu untuk dari harga juga, harga emas Brankas itu lebih rendah dibandingkan harga emas fisik gitu. Karena belum ada biaya cetaknya. Lalu seberapa antusiasme nih Pak masyarakat terkait dengan aplikasi yang baru saja diperkenalkan oleh Antam ini? Ya, overall sebenarnya sebelum aplikasi ini antusiasme atau permintaan atas
emas itu sudah mulai meningkat trennya dari tahun lalu. Tahun lalu kita volume penjualan mencapai 43 ton, sekitar 15 tonnya tuh di kuartal terakhir. Nah, tren itu terus berlanjut di kuartal pertama ini. Itu dari sisi emas fisik. Alhamdulillah sejak kita launching aplikasi ini baru sekitar sebulan, antusiasme dari para pengguna juga meningkat. Jadi volume transaksi di aplikasi Antam Logam Mulia ini sudah hampir menyamai volume transaksi di emas butik kami. Wow, tadi Anda katakan di tahun lalu kan terjual sekitar 43,8 ton. 3,8 ton. Saat itu faktor-faktornya apa saja Pak yang mendorong penjualan emas begitu signifikan? Faktornya sama seperti yang kita alami saat ini. Tentunya dari harga emas, adanya sentimen safe haven tadi yang terdorong oleh ketidakstabilan ekonomi dan geopolitik global. Kedua, hal itu mendorong para investor termasuk bank sentral di dunia ini untuk berinvestasi ke emas. Jadi mendorong harga dan mendorong permintaan volumenya juga. Sentimen yang sama kami lihat juga menular di kalangan investor Indonesia gitu. Jadi ada pengalihan porsi portfolio investasi kepada instrumen-instrumen yang safe haven seperti emas. Kalau Anda lihat perubahan ataupun switching portofolio itu hanya dialami oleh masyarakat individu atau mungkin korporasi juga Pak? Karena kami saat ini baru mengarahkan ke retail, pasar individu, itu kita lihat di segmen ini. Kalau dari segmen institusi, justru yang kami harap pasar investasi emas ini bisa terbuka kepada segmen institusi dengan adanya kebijakan bullion bank.